Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Saputra Sukabumi Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang mesin milling atau proses milling. Langsung saja, proses milling merupakan suatu perkakas pemesinan yang membentuk atau menghasilkan bidang datar di mana pisau berputar pada tempat yang tetap dan bergerak melakukan proses pemakanan. Untuk prinsip kerjanya sendiri, pisau fresh ini bergerak dan berputar, sedangkan benda kerja ini ditempatkan pada meja kerja dengan keadaan bergerak mendatar, tegak maupun berputar dengan pelan. Nah, dalam pengoperasiannya juga ini terdapat dalam 3 jenis, yaitu yang pertama jenis mesin milling manual, yaitu dengan pengoperasian secara langsung oleh operator, dan hasil yang diperoleh ini tidak begitu maksimal atau tidak baik. Yang kedua itu ada jenis mesin milling yang semi otomatis, yaitu mesin sudah digerakkan dengan motor, namun hasilnya juga jauh lebih baik dibandingkan dengan mesin milling yang manual. Nah, yang terakhir ini ada mesin milling otomatis, dengan keseluruhan mesin sudah digerakkan dengan program sehingga operator perlu atau hanya dapat mengatur atau menyeting sesuai dengan yang diperlukan, atau bahkan dengan hanya memasukkan gambar kerja yang akan dibuat. Nah, untuk jenis spindle-nya juga terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama itu posisi vertikal, yaitu di mana posisi kepala atau spindle ini tegak lurus dengan meja kerja. Terus yang kedua itu ada yang jenis spindle horizontal, yaitu di mana spindle atau kepala tadi berposisikan sejajar dengan meja kerja atau rata. Nah, yang terakhir itu ada yang tipe spindle universal, yaitu dapat diatur atau diposisikan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang diperlukan. Nah, untuk basic dalam pemakanan ini terdapat 3 jenis, yaitu ada yang blade milling, terus ada end milling, dan yang terakhir ada face milling. Semuanya itu merupakan basic tentang pemakanan atau pengfraisan. Nah, untuk peralatannya sendiri ini terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama itu ada arbor. Arbor ini digunakan atau berfungsi sebagai tempat pemegang atau penjepit pisau fresh tadi. Terus ada penopang arbor. Penopang arbor ini berfungsi sebagai penyokong atau dudukan arbor panjang tadi, sehingga ketika digunakan akan memaksimalkan dan menyetabilkan proses milling tersebut. Nah, yang ketiga ini ada ragum. Ragum sendiri sama halnya pada mesin bubut, yaitu sebagai pemegang benda kerja. Terdapat 3 jenis juga, yaitu ada ragum datar, ragum putar, dan ragum universal. Selanjutnya itu ada kepala lepas. Sama juga pada mesin bubut, kepala lepas ini berfungsi sebagai pegangan benda kerja, ataupun ketika benda kerja tersebut memiliki atau di antara 2 senter. Nah, yang selanjutnya itu ada kepala pembagi. Kepala pembagi ini sama sebagai pegangan benda kerja yang akan dimilling, tetapi dikhususkan atau biasanya digunakan untuk benda kerja yang memiliki sudut banyak beraturan maupun yang tidak beraturan. Selanjutnya itu ada clamping device. Clamping device ini seperti ragum cara kerjanya, yaitu sebagai penjepit antara benda kerja, namun ini memiliki beberapa jenis atau tipe sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini sifatnya itu bisa digunakan secara langsung dari benda kerja ke meja kerja seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada collet. Nah, collet ini berfungsi sebagai pegangan mata bor, atau seperti pada end mill yang memiliki tangkai gitu, yang berbentuk dari karakternya, yaitu memiliki bagian atau bentuknya itu yang lebar, terus atau ada yang bulat dan panjang. Nah, dan memiliki kepala yang tirus sehingga dapat memaksimalkan ketika memegang
alat potong seperti end mill tadi. Nah, si collet ini diposisikan pada spindle, pada ujungnya juga terdapat rumah collet yang dikencangkan dengan skrup biasanya. Nah, yang terakhir ini ada cutter milling atau pisau milling. Pisau milling ini digunakan sebagai alat pemakanan atau penyayatan benda kerja yang memiliki beberapa jenis atau tipe. Akan saya jelaskan sedikit banyaknya. Yang pertama itu ada jenis yang plain milling cutter, yaitu sebagai langkah awal proses pemakanan atau pengefriesan. Terus yang kedua itu ada side milling cutter. Ini digunakan untuk membuat alur api atau alur-alur lainnya. Nah, yang ketiga ini ada end mill cutter. Ini untuk proses pemakanan mendatar dan sisi tegak maupun mendatar tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada face milling cutter, sama dengan side milling cutter tadi. Ini memiliki banyak alur dan biasanya digunakan sebagai dudukan-dudukan pisau potong. Nah, selanjutnya ada slot milling cutter, di mana digunakan sebagai pembuat atau alur yang memiliki bentuk T. Nah, yang terakhir itu ada sitting saw. Sitting saw ini digunakan sebagai pembuat alur yang kecil atau yang bersifatnya sedikit tidak begitu besar alurnya, dan digunakan sebagai membelah benda kerja. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terjadi pengucapan salah kata maupun masih banyak kekurangan dalam video ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.